days are for us. He is God veiled in flesh. He emptied himself, becoming a man, scorned and beaten and died, but raised up from the dead in glorious day. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth lets resound his glorious name. Christ in us is the hope of our future glory. His faith we declare, with God's wisdom we teach, so that all believers to be found mature in Christ. Christ the unfailing hope, one day he shall return to carry us home. Now it's all with great zeal to preach Christ and his word with power from above. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. All the earth let's resound his glorious name. Selamat sore Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya sore ini? Ya, kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam sukacita tentunya ya Miss. Pastinya Miss Weni, karena sudah 2 minggu kita libur, kita sudah boleh merayakan Natal bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Bahkan hari ini kita masuk di minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Nah Bapak Ibu, kita dengarkan satu pantun nih dari Miss Weni. Baiklah Miss Mer, saya akan kasih satu pantun ya Bapak Ibu. Didengarkan baik-baik ya. Jalan-jalan ke kota kudus. Cakep. Jangan lupa membeli mie sedus. Cakep. Mari dengan hati yang tulus. Iya. Kita bersama memuji nama Kristus. Mantap. Ya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih penyertaan daripadamu hingga kami Tuhan masih dapat berkumpul walaupun itu secara virtual, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah chapel kami ini Tuhan di minggu kedua di tahun 2022. Kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu hadir Tuhan menyertai kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat Tuhan kepada kami yang mendengar, baik itu yang akan memberitakan firman Tuhan juga. Kami percaya Tuhan, Tuhan berdaulat atas kami semua. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Haleluya, amin.
Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan suara kita dan kita angkat satu pujian yang berjudul Gloria. Satukan hati malam hari ini, membawa pujian bagi Tuhan, sebab Dia layak. Come on! Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Tuhan berdahsyat, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Oh, Jesus. Angkat suaramu sama-sama, satukan hati, katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
Bapak Ibu, sore ini kita akan menaikkan pokok doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk adaptasi guru, siswa, staf dan orang tua dalam masa PTMT di semester 2 ini. Yang kedua, kita mau berdoa untuk para guru dalam mempersiapkan administrasi di kuartal ketiga. Yang ketiga, kita berdoa untuk program Book Week yang akan diadakan di tanggal 17 sampai 21 Januari 2022. Yang keempat, kita mau berdoa untuk program Junior Family Art Competition bersama Faber-Castell dan juga program 100 Days of School. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan dan waktu. Kami boleh masuk di tahun yang baru ini dengan anugerah, dengan berkat yang Tuhan berikan. Pada sore ini Tuhan, kami menyatukan hati kami untuk menaikkan pokok doa kami kepadamu. Yang pertama, kami mau berdoa menyerahkan adaptasi guru, staf, dan siswa serta orang tua dalam PTMT di semester 2 ini. Bapak, kami tahu ini adalah masa-masa yang sulit mungkin untuk kami beradaptasi, tapi kami percaya kalau kami berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan kami yang terbaik sehingga dalam PTMT ini kami boleh beradaptasi, boleh membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain sehingga PTMT ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu, dan sekarang juga kami akan berdoa menyerahkan guru-guru dalam mempersiapkan administrasi yang akan dikerjakan di kuartal ketiga ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami melewati semester yang baru ini di kuartal ketiga. Tuhan, berkati kami para guru sehingga kami boleh mempersiapkan administrasi kami, semua yang kami harus persiapkan dengan baik. Terima kasih Bapak, berikan kami hati, berikan kami hikmat sehingga kami boleh mempersiapkan semuanya dengan baik dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sore ini juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa menyerahkan program Book Week yang akan diadakan pada tanggal 17 sampai 21 Januari 2022 ini. Tuhan Yesus, tolong setiap panitia yang sudah mempersiapkannya. Tuhan, berkati mereka supaya mereka boleh mempersiapkannya dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa ini adalah program yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami dan juga dalam komunitas kami. Tuhan, berkati setiap panitia yang sudah memikirkan yang terbaik untuk kegiatan ini. Berkati kami semua juga yang akan mengikuti, baik siswa, guru, dan semua yang akan mengikuti kegiatan Book Week ini. Tuhan Yesus yang terus tolong. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan program atau kegiatan yang akan diadakan oleh Junior School. Tuhan Yesus, berkati setiap kegiatan yang akan kami adakan. Art Competition bersama Faber-Castell yang akan diadakan, Tuhan berkati persiapannya dari Faber-Castell dan kami juga di sekolah ini. Tuhan berkati supaya kami boleh mengikuti setiap kegiatan art competition ini bersama keluarga, kami semua boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan kegiatan Junior 100 Days of School akan diadakan pada tanggal 10 nanti. Tuhan terus tolong supaya kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk semuanya dan kami percaya bahwa kegiatan ini boleh berjalan dengan baik kalau Tuhan terus menolong dan menyertai. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya dan kami tahu bahwa semua kegiatan kami, semua yang sudah kami naikkan kepadamu, Tuhan mendengarkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saat ini kita juga akan berdoa untuk open house kedua, ujian sekolah kelas 6, 9, dan 12. Dan terakhir kita akan berdoa untuk program kerjasama yang diadakan oleh sekolah dan pemerintah kota. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan terkhususnya untuk open house kedua yang diadakan oleh sekolah ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap orang-orang yang terlibat. Kiranya open house ini boleh berjalan lancar. Berkati juga untuk orang tua yang datang ke sekolah ini. Kiranya Tuhan ketika mereka datang, mereka boleh lebih mengenal Engkau lagi. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan untuk ujian sekolah yang diadakan kelas 6, 9, dan 12. Kiranya Engkau yang memberkati setiap siswa yang
mengikuti ujian sekolah ini. Biarlah ujian sekolah ini mereka boleh lewati dengan baik, dan juga berkati guru-guru yang mengajar. Kiranya Engkau yang memampukan mereka selalu Tuhan dalam membimbing anak-anak ini Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan buat program kerjasama yang diadakan oleh sekolah dengan pemerintahan kota. Kiranya setiap program yang diadakan boleh berjalan dengan lancar, boleh memberkati setiap masyarakat yang ada di kota Makassar ini Tuhan, sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan Tuhan di dalam kota Makassar ini. Kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdoa untuk tim COVID SDH Makassar, dan juga berdoa untuk tim medis dan juga keluarganya, dan juga berdoa untuk guru dan staf dan juga keluarganya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Tuhan. Pada saat ini kami akan berdoa juga untuk tim COVID SDH Makassar Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu melindungi mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka dalam melaksanakan tugas mereka ya Tuhan sebagai tim COVID di SDH Makassar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim medis ya Tuhan, dan juga keluarga para tim medis ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati para tim medis. Kiranya Engkau yang menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, dan juga kiranya Engkau yang memberikan ketenangan kepada mereka ya Tuhan, dan bantu juga mereka Tuhan agar mereka dapat merawat pasien mereka dengan sukacita, dengan belas kasih Tuhan. Dan juga kiranya Engkau yang memberkati keluarga para tim medis Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan ketenangan hati Tuhan kepada mereka ya Tuhan, dan juga kiranya Engkau yang melindungi dan memberikan mereka kesehatan juga. Tuhan, kami juga berdoa pada bagi para guru dan staf SDH Makassar Tuhan. Kiranya Engkau yang membantu kami para guru ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan baik ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang membantu kami agar kami dapat membawa anak-anak kami juga ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami ya Tuhan, baik yang keluarga kami berada di Makassar dan juga berada di kota kami masing-masing. Kiranya Engkau yang melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan ya Tuhan, dan selalu menyertai mereka. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya kepadamu kami meminta dan memohon, dengan perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami angkat bersama-sama. Biarlah setiap pujian itu Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati setiap hati kami, supaya kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, kita akan mulai. Apakah slide saya sudah terlihat di sini? Oke. Teman-teman, topik ini, bagian ini yang kita akan bahas, saya memberi judul sendiri, keutamaan dan kecukupan Kristus, ya, dari bahasa Inggris yang kata istri saya terjemahannya nggak enak, tapi saya bilang saya juga bingung mau terjemahin apa ya. The supremacy and the sufficiency of Christ. Supremacy bisa jadi bahasa Indonesia supremasi, tapi sufficiency kan nggak bisa jadi sufficiency ya, belum ada. Nah, dan saya mau bilang bahwa baca ayat ini merupakan indah, tetapi juga challenging karena padat sekali materi di sini, sehingga setiap orang bisa membahas ini, even bukan per ayat, per frase. Paulus menggunakan setiap kata dengan begitu dalam, sehingga kalau kita mau menarik keluar, kita bisa membahasnya menjadi materi tersendiri. Bahkan ayat-ayat ini bisa menjadi materi kristologi untuk 2 SKS, saudara. Tapi sore ini saya tidak akan bahas secara itu, tetapi saya akan tetap meletakkan 15-23 ini di dalam konteks kitab Kolose. Dalam konteks penerima kitab Kolose, yang menerima begitu dalam sebuah him yang dituliskan oleh Paulus bagi mereka. Karena itu, sedikit review supaya teman-teman juga ingat apa yang dikatakan, apa yang menjadi main point dari kitab Kolose adalah Paulus sedang memberikan nasihat kepada sebuah jemaat yang didirikan oleh Epafras mengenai bahwa Kristus itu jauh lebih utama dari segala apapun juga. Karena jemaat Kolose sedang berbenturan dengan ajaran-ajaran dunia pada waktu itu, tentunya dunia Yunani, filsuf-filsuf Yunani, dan juga mistik-mistik yang ada, Gnosticism dan yang lainnya, yaitu tentang bagaimana orang itu bisa mendapatkan kehidupan dengan lebih baik, bukan dengan mengikut Kristus, tetapi menambahkan sesuatu kepada Kristus. Maka tesis Paulus bahwa Kristus itu cukup, Kristus itu lebih superior, lebih supreme dari yang lain. Saudara, kita akan coba melihat ini. Dan satu hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman juga, bahwa apa yang dialami oleh orang-orang Kolose itu juga dialami kita pada saat ini. Sehingga sebetulnya kitab Kolose itu sangat relevan. Ribuan tahun, ratusan tahun setelah peristiwa Kolose ini, memang gereja bisa dikatakan menguasai dunia. Gereja ribuan tahun menguasai dunia, sehingga dan gereja menguasai juga dengan tangan militer, sehingga orang yang berbeda dengan gereja itu mungkin nggak bisa hidup gitu ya. Nah, tetapi ribuan tahun setelah gereja tidak lagi menjadi penguasa tunggal dunia ini, kita juga berhadapan dengan ajaran-ajaran lain. Ajaran-ajaran yang terus malah dengan bebas masuk ke dalam pikiran kita. Bahkan lebih daripada itu, mereka lebih intens dengan berbagai manifestasi yang ada. Nggak harus dalam bentuk seminar-seminar filosofi, tapi dalam bentuk filosofi praktis. Kalau saudara juga mengikuti sosial media, itu salah satu media yang dipakai. Film-film, saudara boleh terhibur dengan film, tetapi setiap film itu membawa sebuah filosofi yang masuk ke dalam hati kita, tinggal apakah sensor kita jalan atau enggak. Kalau sensor kita nggak jalan, itu masuk dan menjadi bagian daripada worldview hidup kita. Nah, saat ini tantangan yang cukup besar di dunia pendidikan khususnya adalah, ya, di dunia yang lain mungkin berbeda, tapi
pada dasarnya sama, yaitu adanya atheistic secularism, yaitu sekularisme yang bukan cuma sekedar memisahkan spiritual dengan kehidupan fisik, tetapi juga yang tidak mengakui adanya Allah. Sehingga mereka sendiri menjadi Allah. Gerakan-gerakan ini bergabung dengan pantheism yang mengatakan semua adalah Allah, dan juga panentheism yang mengatakan di mana-mana ada Allah. Nah, mereka itu sedang men-challenge dunia kekristenan dengan mengatakan bahwa mereka lah yang lebih benar. Realita mereka lebih superior daripada realita yang lain. Karena mereka berdasarkan riset, akademik, dan semuanya itu adalah memiliki data yang tepat. Sehingga mereka mengklaim seperti ini. Dan kalau kita sadari, anak-anak kita, dan juga mungkin kita, juga sudah termakan demikian. Sehingga bagi kita, Kristus is Kristus, gereja is gereja, kekristenan is kekristenan. Tetapi itu hanya untuk, kalau saya membutuhkan keselamatan dan yang lain. Tapi untuk keseharian saya, untuk kesehari-harian saya, atau saya tidak membutuhkan itu. Saya membutuhkan pemikiran-pemikiran sekular yang akan menolong saya. Karena itu kita perlu terus membaca kitab Kolose yang menjadi penting bagi kita. Mari kita baca kitab Kolose satu kali lagi. Karena tadi kita sudah baca dalam bahasa Indonesia, sekarang kita baca dalam bahasa Inggris ya. Saya yang bacain. Oh, ternyata saya tidak mengcopy bahasa Inggrisnya. Ya sudahlah, saya bacakan dalam bahasa Indonesia aja. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dia, di dalam dialah, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik tahta ya, singgah-sana, maupun penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan ini. Maupun orang-orang yang menguasai pemerintah-pemerintah penguasa ini. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia menjadi lebih utama, ya, preeminence dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah, the fullness of God, berkenan diam di dalam dia. Dwell in him. Dan oleh dialah, Kristus, nah ini menarik ya, oleh dialah ia. Oleh Kristuslah, Kristus memperdamaikan segala sesuatu dengan diri Kristus. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Kristus mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam semesta ini, di bawah langit. Yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya, pelayan Injil, the gospel minister. Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi kita semua, umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mendengar firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus yang menginspirasikan Paulus untuk menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Juga boleh menolong kami, mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang tertulis, apa yang kami dengar, apa yang kami baca. Karena hanya penulis agunglah yang mampu menolong kami memahami tulisan ini. Dan kiranya Roh Kudus yang mendiami Paulus, yang mendiami kami, pembicara dan pendengar, mensatukan kami di dalam kebenaran indah firman Tuhan ini. Dan kiranya sore ini Tuhan berkenan bertahta dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya sempat bingung bagaimana mau mendeliver ini, dan saya takut sekali kejebak kepada kelas teologi nantinya. Tetapi kita akan coba lihat seperti biasa, kita akan mempelajari teks dan mengambil aplikasi dari teks, sehingga kita akan fokus kepada teks. Untuk itu kita akan coba lihat, ada beberapa topik yang ingin saya underline atau saya
garis bawahi atau saya kasih highlight, yaitu beberapa hal ini. Yang pertama, saudara perhatikan ada 4 all things, dan ini menjadi sangat penting. Dikatakan all things were created, all things, for by him, all things were created. Jadi all things by him or in him were created. All things were created through him and for him. All things, he is before all things, in him all things. Saudara perhatikan bahwa ketika penulis Alkitab menuliskan ini berulang-ulang, all things, all things, all things. Ini sedang bicara antara Kristus dengan segala sesuatu. Sedang membandingkan Kristus dengan segala sesuatu. Jadi bukan Kristus dengan kekristenan, Kristus dengan gereja. Bukan, ini bicara Kristus dengan alam semesta. Ini yang perlu kita pelajari, saudara. Perlu kita pahami. Dan di sini dikatakan ada 3 preposition penting yang saudara bisa lihat, yang saya beri warna hijau. Melalui atau by him, oleh dia, all things diciptakan. Dan melalui dia, segala sesuatu diciptakan. Dan untuk dia, segala sesuatu diciptakan. Jadi saudara sudah salah salfok ya, kalau saudara berpikir saudara diciptakan untuk diri saudara sendiri. Kalau all things itu juga termasuk yang kelihatan dan tidak kelihatan, maka all things termasuk karir saudara, hidup saudara, kebahagiaan saudara, itu nggak pernah diciptakan untuk saudara, tapi untuk Tuhan. Ya, karena dikatakan dia menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang di surga dan yang di bumi. Maka apapun yang atas di bumi ini nggak pernah dibuat untuk kita. Maksudnya untuk kita pasti, tapi the ultimate goal is not for us. The ultimate goal is for Christ. Dan kalau nanti kita masuk ke surga bersama dengan Tuhan, berkumpul di sana, even yang ada di surga pun, the ultimate goal is still not for us, is for him. Inilah kita sebut sebagai konsep theosentris, di mana Allah menjadi sentral dari segala sesuatu. Nah, kita akan coba lihat all things by him, through him, and for him. Keutamaan Kristus atas segala sesuatu. Maka dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tidak ada segala sesuatu yang ada dengan sendirinya. Segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau saudara melihat Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan. Maka itu suatu statement yang jelas sekali bahwa tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Bahkan dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa di dalam dia diciptakan. Tidak ada yang pernah ada tidak diciptakan di dalam Kristus atau oleh Allah itu sendiri. Jadi, tidak pernah sesuatu yang pernah ada tidak diciptakan oleh Allah. Ini suatu konfrontasi teman-teman guru biologi dan guru fisika yang harus terus bergumul dengan ini. Apakah saudara mempercayai Big Bang? Atau saudara percaya juga Big Bang itu juga adalah ciptaan Tuhan? Atau Big Bang itu datang dengan sendirinya? Kalau saudara percaya dengan terbenturnya protein dengan tegangan tinggi, maka terbentuk makhluk hidup, saudara percaya bahwa memang Allah menciptakan itu semua. Jadi, Paulus ingin mengatakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada itu diciptakan oleh Kristus. Apa yang diciptakan Kristus? Dikatakan yang di surga dan yang di bumi. Sebetulnya kata surga dan bumi itu mengutip Kejadian 1 ayat 1 itu hanya mengulangi atau dijelaskan oleh Paulus sebagai yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu 2 kalimat yang sama. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, in the beginning God created heaven and earth, itu bukan sedang bicara Tuhan menciptakan langit dan planet bumi. Tidak. Bumi adalah sebuah ungkapan untuk sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, diraba dengan tangan, dan diapainlah, dicium. Tetapi heaven itu melambangkan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi sebetulnya itu tadi Paulus menggunakan 2 kalimat yang menjelaskan satu sama lain ya, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Heaven and earth bukan mengenai tempat, tapi mengenai apa yang bisa dilihat dan yang tidak dilihat. Karena itu Paulus ingin mengatakan bahwa Kristus memiliki otoritas atas segala ciptaannya. Maka ini sebuah pengakuan bahwa Kristus adalah the true Lord, Tuhan yang sesungguhnya. Kalau dengan demikian, maka Kristus haruslah menjadi fondasi dari segala sesuatu. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia, melalui Dia, dan juga untuk Dia, maka Kristus harus menjadi satu-satunya fondasi. Nah, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3, tidak ada fondasi lain yang bisa menggantikan Kristus. Kristuslah yang menopang alam semesta ini. Dikatakan oleh
Lukas di dalam kisah 17 ayat 28, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kalau saudara guru matematik, saudara tentu tahu semesta pembicaraan. Maka di dalam semesta pembicaraan mungkin ada diagram Venn, tetapi diagram itu ada di dalam semesta. Tidak bisa di luar semesta. Maka kalau kita ada, kita bisa hidup, kita bisa bernapas, oleh karena kita ada di dalam topangan Kristus. Maka tantangan kita sebagai pendidik Kristen adalah something about origin, about the origin of everything. Apakah kita mengimani ini sebagaimana firman Tuhan katakan, dan bukan cuma menciptakan, tapi Dia superior dari atas segala ciptaannya. Ini yang penting sebenarnya. Poin yang kedua yang ingin saya bahas adalah dikatakan bahwa tadi sudah kita bahas segala sesuatu diciptakan oleh Kristus, tetapi ingin juga dikatakan in Him all things hold together. Ini penting. Ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan segala sesuatu, ayat 17 ya, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Itu bisa mudah, tidak bisa juga sulit dimengerti. Tetapi saya pikir in all things, in Him all things hold together. Ini lebih jelas bahwa di dalam Dia semuanya bergantungan, bersatu, semuanya saling menopang di dalam Kristus. Ya, segala sesuatu ada dalam Dia. Jadi mungkin bisa masuk ya. In Him all things hold together. Seperti Lego yang tersusun di dalam sebuah hasil Lego yang besar, di dalamnya ada unsur-unsur penyusunnya. Segala sesuatu itu ada di dalam semesta Kristus. Maka dikatakan dalam Kolose tadi ya, in Him all things hold together. Maka ini dengan kata lain mau mengatakan bahwa Kristus lebih besar dari segala realita yang ada. Kenapa? Karena segala realita ada di dalam Kristus. Segala realita bukan cuma ada di dalam Kristus, tetapi bergantung kepada Kristus. Oh men, ini saya membayangkan kalau Tuhan kayak Thanos begini, selesai kita semua. Maka segala realita ya, termasuk kehidupan, pemikiran, apapun juga yang ada, yang kita lihat dan kita rasakan, semua ada di dalam Kristus, bergantungan satu sama lain. Maka dengan demikian, ayat ini sudah langsung memberikan jawaban bahwa atheistic secularism yang mengatakan mereka lebih superior dari apapun di dunia ini, salah. Salah. Karena Kristus, segala sesuatu bergantung kepada Kristus. Artinya Kristus yang lebih superior, lebih transenden, kalau dalam bahasa teologinya, melampaui segala realita yang ada. Poin berikutnya adalah tentang the image of the invisible God. Maka Kristus dikatakan adalah gambar Allah atau gambar dari Allah yang tidak kelihatan ya. Sebetulnya bahasa Indonesia bikin bingung ya, gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi gambar Allahnya nggak kelihatan. Atau mungkin maksudnya gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Nah, ini menarik. Apa artinya gambar dari Allah yang tidak kelihatan, saudara? Maka kalau saudara ingat, di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah. Karena Allah adalah roh. Tidak ada orang yang bisa melihat roh Allah itu sendiri. Tetapi dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 18, hanya anak. Ya, kata anak di sini menggunakan kata monogenes, yaitu anak yang unik, anak yang satu itu, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saya lebih suka bahasa Inggris ya. The monogenes son, jadi anak yang satu itu yang selalu bersama dengan Bapa, yang selalu tidak pernah terpisah dengan Bapa, Dia yang akan menyatakannya. Dia yang akan membuat kita bertemu dengan Allah. Berhadapan muka dengan muka. Jadi kita bisa mengatakan hanya melalui Yesus, anak tunggal Allah, yaitu kurang gitu tepat, tapi oke lah, anak Allah yang unik itu, hanya melalui Yesus kita bisa melihat Allah. Nah, ini poin Yohanes 1 ayat 18. Karena Allah itu roh, tidak bisa terlihat. Dan Yesus adalah gambar, jadi bisa dilihat, gambaran yang visible dari Allah yang invisible. Jadi melalui Yesus, kita akan bisa melihat Allah.
Dan hanya Allah yang bisa kita lihat melalui Yesus. Jadi only through Jesus we will see God. And only God that we can see through Jesus. Jadi kalau saudara menganggap bahwa Yesus itu seperti apa itu ya, yang buat lihat bintang, teleskop, maka untuk melihat Allah Anda butuh teleskop ini, teleskop Kristus. Tapi begitu Anda sudah melihat, maka melalui teleskop ini Anda hanya bisa melihat Allah, Anda tidak bisa melihat yang lain. That is Jesus. Ketika kita bertemu dengan Kristus, maka kita bertemu dengan Allah. Ya, jadi Kristus adalah manifestasi pencipta dalam bentuk tubuh. Itu the man Christ Jesus. Yesus Kristus adalah pencipta yang memasuki dunia ciptaannya, maka kita mengenalnya sebagai God-man, manusia Allah. Allah yang tidak kelihatan mengambil rupa dalam bentuk manusia. Tentunya orang akan bertanya ya, kok bisa Yesus menjadi Allah? Ini pertanyaan yang kita seringkali terjebak oleh agama tokoh sebelah dan juga agama-agama lain yang menyerang ketuhanan Kristus. Mereka akan mulai, kok bisa Yesus yang lahir dari Maria menjadi Allah? Itu pertanyaan salah. Kenapa pertanyaan itu salah? Karena Alkitab tidak pernah bilang manusia jadi Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa jadi Allah. Jadi kalau mereka bilang, kok bisa manusia jadi Allah? Jawabannya nggak bisa. Nggak mungkin manusia jadi Allah. Tetapi Allah yang mungkin jadi manusia. Konsep kekristenan adalah Yesus menjadi manusia. Yesus menjadi manusia. Bukan Yesus menjadi Allah. Tetapi kita sering kejebak, lalu kita hanya ikut-ikutan berpikir dengan cara pola pikir mereka. Kalau ibarat orang kita bermain di kandangnya dia. Yaitu kita terus berpikir, bagaimana mungkin manusia menjadi Allah. Sudah nggak usah dipikirkan, karena nggak mungkin. Jadi bukan Yesus menjadi Tuhan, tapi Yesus menjadi Allah. Karena dia creator, dia mau jadi apa aja bisa. Dia bisa menjadi manusia. Dan pada waktu itu dia menjadi God, man, Allah, dan manusia. Nah, ayat yang tadi juga menyisakan satu frase yang sering digunakan oleh teman-teman agama tokoh sebelah dan juga saksi Yehova yang mengatakan he is the firstborn of creation, ya. Ini the firstborn of creation. Dan dalam bahasa Indonesia yang sulung, yang sulung. Nah, mereka mengatakan Kristus diciptakan. Karena itu Kristus bukanlah Allah yang sama dengan Allah Bapa. Buat agama tokoh sebelah, dia ciptaan. Buat saksi Yehova, dia ciptaan yang utama sehingga dia menjadi lebih hebat. Tapi tetap di bawah Allah, lebih hebat dari manusia. Nah, saudara, kita tidak punya ruang untuk menerjemahkan demikian. Karena yang digunakan di sini adalah untuk menyatakan bahwa dia lebih utama. Ya, dalam bahasa Indonesia sudah jelas bahwa dia yang sulung, tapi langsung ditutup dengan kalimat yang lebih utama dari segala yang diciptakan, dan tidak pernah mengatakan dia diciptakan terlebih dahulu. Tapi ingin mengatakan dia superior terhadap segala ciptaan. Ya, saya kasih contoh adalah Prime Minister, itu adalah Perdana Menteri, tetapi Perdana Menteri tidak harus lahir duluan dari menterinya. Perdana Menteri atau Menteri pertama hanya menunjukkan menteri yang lebih superior daripada menteri-menteri yang lain. Maka the firstborn itu sebuah idiom yang digunakan untuk menyatakan dialah yang lebih utama. Atau idiom yang lain, dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, itu bukan mau menunjukkan dia lebih inferior, tetapi justru di kanan Allah Bapa itu mau menunjukkan dia punya kuasa yang besar. Nah, dalam hal ini kita perlu mengerti idiom ini. Jadi God is Spirit, karena itu dia tidak bisa dilihat, tetapi Yesus menjadi Allah yang bisa dilihat oleh manusia. Ya, bukan Yesus menjadi Allah. Yesus menjadi manusia sehingga manusia bisa melihat Allah. Ya, Yesus tidak pernah menjadi Allah. Yesus tidak pernah dan tidak akan menjadi Allah karena dia Allah. Dia hanya menjadi manusia. Lalu dari ayat 15 sampai 17 itu bicara mengenai Yesus lebih utama dari seluruh ciptaan. Lalu Paulus menarik, di ayat 18 dia langsung pindah untuk menceritakan bahwa Yesus lebih utama dari gereja. He is the head of the body, the church. Dia adalah kepala yang dari tubuh, yaitu gereja. Karena saya lebih suka menggunakan kata gereja, karena dalam bahasa Indonesia sebetulnya jemaat itu artinya gereja, ya. Cuma sekarang orang suka menggunakan jemaat tuh kayaknya seakan-akan gereja X, jemaat B gitu ya. Ya,
benar juga, tapi bukan itu poinnya. Gereja sebagai satu kesatuan tubuh. Kata church atau kata body di sini tidak menggunakan kata organ tubuh, tetapi menggunakan body sebagai keseluruhan. Jadi artinya body di sini bukan tangan, bukan tangan kaki bergabung, bukan, tapi seluruhan tubuh kita ini, sehingga tidak sedang bicara lokal church, tapi sedang bicara the head of the body, the church, tubuh Kristus. Maka menarik, Paulus mengatakan Kristus lebih superior dari ciptaan, dan sekarang Paulus masuk ke dalam gereja. Bahwa di dalam gereja dia juga lebih superior dari yang lain. Dari Epaphras, dari ketua sinode, dan dari pendeta-pendeta senior gitu ya. Dia dikatakan yang awal, the firstborn from the dead. Kalau tadi mengatakan the firstborn dari seluruh ciptaan, sekarang dia mengatakan the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. Jadi artinya apa? Kristus justru yang pertama bangkit dan tidak mati lagi untuk menempatkan dia menjadi yang lebih utama di seluruh tubuh Kristus. Di seluruh gereja. Jadi ini konteksnya gereja, saudara. Ketika dikatakan bahwa ia lebih utama dalam segala sesuatu, ini sudah masuk ke dalam konteks gereja. Maka di dalam gereja tidak ada yang lebih tinggi dari Kristus, tidak ada yang perlu kita menjadi mediator kita antara kita dengan Allah selain Kristus. Maka kalau saudara menjadikan selain Kristus adalah mediator saudara, saudara mendapatkan mediator yang lebih inferior. Kenapa saudara mau yang lebih inferior? Kenapa saudara tidak mau yang superior ini menjadi mediator kita dengan Allah dan kita bisa akses langsung kepada Kristus? Ini lucu ya. Saudara bikin lagi tingkatan-tingkatan. Saudara lebih suka mediator saudara manusia. Nanti manusia itu bawa kepada Kristus. Atau saudara juga lebih suka kepada mediator saudara adalah manusia yang sudah mati gitu. Yang juga membutuhkan Kristus. Kalau Kristus lebih superior, why we need someone who is inferior? Saudara, dari alam semesta, Paulus membawa ke dalam gereja. Ini bicara mengenai gereja. Ya, jadi menarik sekali. Kristus pencipta kehidupan di dalam creation, maka Paulus ingin mengatakan Kristus juga adalah pencipta kehidupan di dalam gereja. Yaitu dari kematian, dia menciptakan kehidupan baru. Dia menciptakan kehidupan di dalam creation, dia memberikan new life di dalam new creation melalui kematian dan kebangkitan. Kristus adalah kepala gereja, segala sesuatu bergantung kepadanya, itu seluruh aspek kehidupan kita. Maka orang Kristen yang tidak bergantung kepada Kristus, yang tidak tinggal diam di dalam Kristus, abide in him, kata Yohanes, maka itu sama dengan memutuskan kehidupan itu sendiri. Jika ada setangan yang berkata, mulai hari ini saya tidak mau bergabung lagi dengan tubuh ini, maka tangan itu diamputasi. Tangan itu akan mati. Maka untuk organ tubuh, untuk seluruh anggota tubuh ini hidup, dia harus ada di dalam tubuh yang kepalanya adalah Kristus. Maka kalau saudara menjadi orang Kristen di luar gereja, saudara sedang memutuskan kehidupan itu. Nah, itu ngeri sekali. Karena itu John Calvin mengatakan di luar gereja tidak ada kehidupan sebetulnya, tidak ada keselamatan. Saudara harus bergabung di dalam gereja sebagai tubuh di mana Kristus adalah kepalanya. Dan kalau tubuh ini adalah tubuh Kristus, maka kita tidak membutuhkan kepala yang lain selain Kristus. Itu sangat jelas yang Paulus katakan. Dia membandingkan Kristus sebagai kepala atau yang utama dari alam semesta ini, pemberi kehidupan, maka di dalam gereja, Kristus juga adalah pemberi kehidupan baru, dan setiap orang bergantung kepada Kristus. Ini menarik. Ada yang lebih menarik lagi, kalau Paulus memberikan dua ilustrasi, pertama Tuhan dengan alam semesta, yaitu Kristus mesti lebih tepat, dengan alam semesta, lalu memberikan ilustrasi ini sama dengan Kristus dengan gereja, nanti di pasal 3, dan dilengkapi lagi di pasal Efesus 5, Kristus memberikan ilustrasi ini sebagai suami dan istri. Maka kalau saudara lihat, tatanan alam semesta dengan Tuhan itu menjadi harmoni karena bergantung kepada Kristus. Kalau Paulus menggunakan ilustrasi itu,
mengkaitkan bahwa Kristus dengan gereja adalah new creation, maka Kristus menjadi harmoni di dalam gereja, menceritakan bagaimana keadaan Tuhan dengan alam semesta bahkan sebelum dunia berdosa dan setelah di dalam consummation nanti. Nah, di dalam skala yang lebih kecil, Paulus menggunakan suami dan istri. Yang sama dikatakan bahwa Yesus akan membuat jemaatnya tidak bercelah, suami akan menolong istrinya supaya tidak bercelah. Yesus akan membuat jemaatnya tidak hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercelah, maka suami diminta juga untuk melakukan ini. Saudara, ini topik yang besar, tetapi ini topik yang indah bahwa ingin mengatakan bahwa kehidupan pernikahan melambangkan kasih Kristus kepada jemaat. Kehidupan bergereja kita sedang mencerminkan bagaimana Tuhan dengan alam semesta. Nah, ini suatu hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa saudara pisahkan. Kalau kehidupan pernikahan saudara tidak mencerminkan itu, maka saudara tidak menjadi gambar Allah yang menceritakan kasih Allah kepada Kristus, kasih Kristus kepada jemaat. Dan kalau saudara tidak menjadi anggota gereja yang baik, saudara juga sedang tidak menjadi sign bagaimana Tuhan menguasai seluruh alam semesta ini. Ini topik yang lain, saudara bisa request nanti kita bikin topik yang khusus mengenai ini. Tapi saya mau lihat Paulus sendiri menggabungkan ini, dan Paulus juga menggabungkan ketiga hal ini sebagai paralel. Saudara, tadi saya katakan dalam Efesus 5, itu ada kalimat yang sama dengan Kolose 1, bahwa Yesus kepala tubuh jemaat yang sulung, yang pertama bangkit, ayatnya bukan yang ini mestinya, nanti ada ayat yang mengatakan dia menyucikan, menguduskan, membuat jemaat tidak bercela, membuat jemaat tidak bercacat. Maka disama dengan apa yang Paulus minta kepada suami untuk mengasihi istri, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya, untuk menguduskannya, menyucikannya, dan menempatkannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut. Saya pikir nanti ada ayat di ayat 20 itu di Kolose 1 ini. Maka saudara bisa melihat paralelisme yang ada di sini, bahwa kehidupan pernikahan kita bukan kebetulan, kehidupan pernikahan kita bukan untuk disia-siakan, kehidupan pernikahan kita akan dipakai Tuhan juga untuk mencerminkan kasih Tuhan. Jadi yang menikah, hargai pernikahan saudara, yang belum menikah, boleh pikirkan pernikahan ini adalah sesuatu yang blessing buat kita. Lalu ayat yang 19 mengatakan bahwa in him all the fullness of God was pleased to dwell. Ya, seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Maka kalau kita lihat, ini bicara mengenai inkarnasi Kristus. Waktu 15, 17, 18 itu bicara mengenai keutamaan Kristus. Maka di dalam ini dikatakan ketika kita mengatakan di dalam dia the fullness of God was pleased to dwell. Tenses di dalam bahasa Yunani mengatakan bahwa ini terjadi di masa lampau, maka ini mau mengatakan terjadi ketika Kristus datang ke dalam dunia sebagai manusia, maka segala kepenuhan Allah ada di dalam dia. Saudara, bangsa Israel selalu menggunakan icon atau lambang untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka menggunakan tabernakel di mana Tuhan bertahta di sana. Tiang awan, tiang api ada di sana. Itu tempat yang suci, tempat yang glory. Kalau saudara sedikit masuk sembarangan, bukan imam, mati. Saudara. Kalau saudara bukan imam besar, mati. Saudara. Kalau saudara imam besar tidak menyucikan diri saudara, saudara sebagai imam besar tidak membersihkan diri saudara, saudara masuk ke sana, mati. Saudara. Karena itu tempat yang suci, tempat yang kudus, tempat keberadaan Allah. Lalu ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka bikin bait Allah yang sama modelnya dengan tabernakel, hanya size-nya sedikit lebih besar, tapi ukurannya sama. Bukan imam tidak boleh masuk. Imam harus imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, dan di dalam ruang Maha Kudus sebelum masuk dia harus menyucikan dirinya lagi dengan darah domba. Kalau tidak dia mati. Itu menunjukkan apa? Tempat tinggal Allah, tempat keberadaan Allah adalah tempat Allah itu bertahta. Maka ketika di dalam Yohanes 1:14 dikatakan Yesus adalah tabernakel, atau dengan kata kerja sebetulnya dia menggunakan Yesus tabernacle among you, maka Yesus menjadi tempat kediaman Allah, Yesus menjadi bait Allah yang hidup, Yesus menjadi tabernakel, menjadi bait Allah. Artinya apa?
the fullness of God diam di dalam Kristus. God's glory, God's wisdom, God's goodness, God's power. Ya, karena basically dia Allah, maka segala sesuatu atribut Allah ada di dalam Kristus. Saudara nanti kalau saudara baca Mazmur 68 dikatakan bahwa Kristus atau bait Allah itu akan menjadi the preeminent sanctuary, yaitu ruang maha kudus yang paling utama. Karena itu Kristus bilang, kamu bukan ibadah di gunung atau di bait Allah. Tapi ketika kamu beribadah kepada Kristus, di dalam Kristus kamu sedang menghadap ruang maha kudus yang paling utama. Bukan di Yerusalem, bukan di padang pasir, bukan di gereja-gereja yang besar. Tapi when we pray in Christ, kita sedang berhadapan, berada di dalam ruang maha kudus yang paling utama. The preeminence of sanctuary. Mungkin lebih tepat the preeminent sanctuary. Karena harus pakai kata sifat itu. Nah, yang kedua saudara, di dalam Kolose 2 ayat 10, kita belum sampai di sana, dikatakan kita juga dipenuhi oleh Kristus. Wow, Kristus adalah kepenuhan Allah, kita dipenuhi Kristus. Dengan kata lain artinya apa? Sebetulnya kita berada di dalam suatu ruang yang begitu kudus, yang penuh dengan wisdom, yang penuh dengan kebaikan. Karena itu saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau Kristus berdiam di dalam kita, ini ada suatu prinsip Immanuel yang ingin mengatakan bahwa di dalam Kristus kita semua itu bersama dengan Kristus menuju tanah perjanjian. Itu. Nah, yang berkeempat, yang saya udah nggak tahu yang keberapa, tapi topiknya adalah reconciliation and peace. Di dalam ayat 20 dikatakan melalui dia to reconcile to himself all things, making peace by the blood of his cross. Nah, ini menarik. Jadi rekonsiliasi itu dibutuhkan karena manusia melawan Tuhan, tetapi bagaimana caranya? Maka di dalam ayat tadi menarik kalau saudara perhatikan, dikatakan rekonsiliasi itu inisiatif dan dikerjakan oleh Kristus sendiri. Through him, reconcile himself to himself all things. Jadi segala sesuatu direkonsiliasikan kepada dirinya sendiri oleh dia sendiri. Ya, through him to reconcile to things. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dengan dirinya dia mendamaikan segala sesuatu. Yang kedua, rekonsiliasi membutuhkan God becomes man. Karena tidak mungkin manusia mengakses Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mengakses manusia. Rekonsiliasi all things kepada dirinya sendiri yang adalah Allah. Rekonsiliasi sudah selesai di atas kayu salib, dikatakan di atas kayu salib perdamaian dibuat, dan kuasanya terus hingga hari ini. Nah, rekonsiliasi, karena itu rekonsiliasi bukan hasil usaha manusia. Rekonsiliasi bukan untuk, aku sudah mati di atas kayu salib, ayo sekarang lembutkan hatimu. Ayolah, kau berdosa, masa kau nggak malu? Ayolah, aku memberikan keselamatan. Ayolah, terimalah aku. Ayolah. Saudara, rekonsiliasi di atas kayu salib bukan untuk merayu kita, bukan untuk mengemis kepada kita untuk memilih Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, tidak. Tetapi rekonsiliasi ini untuk memuaskan kasih dan keadilan Allah. Bahwa Kristus tahu bahwa Allah, dia sendiri Allah, memiliki standar kasih dan keadilan yang harus dipuaskan dengan kematian Kristus. Karena keadilan, segala dosa harus dibayar dengan hukuman, dan karena kasih dia memberikan dirinya sendiri. Sehingga kematian Yesus di kayu salib bukanlah cara Tuhan untuk merayu kita menjadi umat Tuhan. Saudara, salvo. Kematian Yesus di kayu salib untuk membuktikan dia mengasihi umatnya. Untuk mengatakan dia mencintai kita. Karena itu umat Tuhan akan datang kepada Tuhan. Jadi jangan berpikir Tuhan mau merayu kita. Tidak. Kita justru yang harus bersyukur. Karena itulah lambang kasih. Nah, ayat 21, 22, 23 ini dengan cepat. Dikatakan bahwa ada 3 tenses di sini. Kamu dulu, kamu sekarang, dan kamu berikutnya. Maka dikatakan, you who once, ya, you now, and then you have to continue. Kita akan lihat satu persatu ayat ini ya. Nah, yang pertama adalah in the past. In the past dikatakan bahwa hidupmu jauh dari Allah. Engkau memusuhi Allah di dalam hati, pikiran, dan perbuatan.
Nah, ini menarik. Hal ini saya suka bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia menggunakan hati, pikiran, dan perbuatan. Heart, head, and hand. Sedangkan dalam bahasa Inggris cuma ada mind and evil deeds. Jadi, two thumbs untuk LAI, karena LAI memberikan makna yang lebih clear. Bahwa dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita, kita memusuhi Allah. Saudara, bukan memusuhi Allah cuma di luar, tapi di hati saudara, di pikiran saudara, di perbuatan saudara. Setiap hari saudara hanya kerjanya memusuhi Allah. Itu dikatakan. Tetapi apakah bahasa Inggris salah? Tidak. Bahasa Inggris tidak salah, hanya bahasa Inggris memang menggunakan kata mind dari kata nous. Kalau saudara ikut beberapa kali chapel yang saya pimpin, nous, mind, itu bukan cuma sekedar pikiran, tetapi juga berhubungan dengan hati. Sehingga di dalam nous itu ada mind and heart. Dalam bahasa Inggris hanya menerjemahkan mind, dalam bahasa Indonesia itu menerjemahkan mind and heart-nya. Jadi kata yang digunakan adalah itu. Ada desire di dalamnya. Nah, saudara, pikiran kita, desire kita, saya ganti hati dengan desire, behavior kita semuanya memusuhi Allah. Memusuhi Allah. Dan ketiga aspek ini saling berkaitan dan saling menguatkan. Ketika pikiran saudara tidak mengasihi Allah, maka itu akan mempengaruhi keinginan saudara, kerinduan saudara yang akan terus memusuhi Allah. Dan akhirnya, tangan kita, kaki kita hanya melakukan sesuatu yang memusuhi Allah. Dan saudara tidak bisa berkata bahwa hati saya mencintai Tuhan, tapi tangan saya memusuhi Tuhan. Maka saudara menjadi bukan bipolar, nih, tripolar. Saudara. Karena pikiran, hati, dan tangan terus berinteraksi satu sama lain. Pikiran mengkonfirmasikan hati, hati mengkonfirmasikan tindakan atau perilaku kita. Tiga hal ini tidak bisa bertentangan satu sama lain. Maka kalau saudara membuatnya menjadi bertentangan dengan kata saya mengasihi Tuhan, tapi saya terus berbohong, saya mengasihi Tuhan, tapi saya terus mencintai pornografi, saya mengasihi Tuhan, tapi saya juga nggak mau mengasihi manusia lain, maka saudara akan terjadi tripolar. Itu stres, saudara. Pasti berat hidup saudara. Menjadi orang Kristen yang tidak fruitful, menjadi orang Kristen yang capek sekali. Kalau saudara terus-menerus seperti itu, wow, saudara akan lelah. Saat ini, di dalam Kristus, ingat, Paulus sedang menulis kepada jemaat di Kolose bahwa engkau sudah diperdamaikan. Engkau sudah diperdamaikan oleh kematiannya, maka engkau menjadi kudus. Menjadi tak bercelah, menjadi tak bercacat. Nah, ini ayat yang tadi saya mau pakai, di mana di dalam Kristus kita menjadi orang kudus, menjadi orang tak bercelah, menjadi orang tak bercacat. Dan tadi dikatakan suami juga bertugas seperti Kristus untuk membuat istrinya kudus, tak bercacat, dan tak bercelah. Nah, ini topik yang berbeda, tapi saya ingin katakan bahwa tidak mungkin seorang manusia membuat istrinya tidak menjadi kudus dalam pengertian yang sama. Menjadi tak bercelah dalam pengertian yang sama. Dan tak bercacat dalam pengertian yang sama. Suami hanya melambangkan Kristus. Maka suami sebagai imam harus membawa istri dan keluarganya kepada Kristus. Sehingga Kristus menguduskan dia. Jadi sebetulnya tugas suami di sini hanya sebagai imam untuk memperhadapkan istri dan keluarga kepada Kristus. Nah, hari ini bukan suami membuat istri kudus, suami membuat istri ngamuk, saudara. Bukan suami membuat istri tak bercelah, tapi membuat istri mencelah suami, karena suaminya juga nafsu kurang ajar gitu ya. Bukan membuat istri tak bercacat di hadapan Kristus, tapi membuat suaminya cacat, saudara. Nah, kita kembali ke sini. Di saat ini ketika kita di dalam Kristus oleh kematiannya kita menjadi orang kudus, kita menjadi orang yang berbeda. Untuk menjadi orang kudus, saudara tidak perlu melakukan mujizat. Untuk menjadi orang kudus, saudara tidak perlu melakukan banyak hal, tetapi ketika di dalam Kristus, saudara bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka darah Kristus sudah membuat kita menjadi kudus. Maka itu Paulus selalu memanggil jemaat-jemaat di Yunani sebagai orang-orang kudus di Kolose, orang-orang kudus di Korintus, orang-orang kudus di Efesus. Dan dibuat tak bercela, saudara mungkin akan berpikir, kayak mana saya hidup hari ini, saya masih banyak cacat dan bercela. Tapi di hadapan Kristus ketika kita terus abide in Him,
maka di hadapan Allah kita adalah orang yang tak bercacat dan tak bercelah. Saudara, saya bisa bahas ini lebih dalam, tetapi sampai hari ini sampai di sini dulu karena topiknya panjang sekali. Saudara, ayat 1 Korintus 1 ayat 7 sampai 9, saya ingin mengatakan hal yang menguatkan tadi Kolose, dikatakan demikian. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak kekurangan anugerah. Kristus akan meneguhkan kita sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada suatu garansi kalau hari ini ada proses sanctification kita yang belum selesai, tapi pada hari Tuhan kita akan sempurna. Nah, ini suatu pengharapan, suatu penghiburan. Sehingga apa? Kristus akan meneguhkan kita dan kita tak bercacat pada hari Tuhan. Itu pada hari Tuhan itu istilah di mana Kristus akan datang. Allah yang memanggil kamu dengan persekutuan dengan anaknya, tadi mempersatukan kita adalah Allah yang setia. Artinya apa? Dia akan kerjakan. Apa yang dia janji, dia akan kerjakan bahwa pada hari Tuhan kita akan tak bercacat. Sehingga setelah kematian, setelah kita bertemu Kristus, tidak lagi dibutuhkan suatu penyucian atau api penyucian lainnya. Karena kita sudah tak bercacat. Beberapa teman masih berpikir bahwa setelah kematian saudara harus disucikan kembali. Tetapi Paulus mengatakan kamu tak bercacat pada hari Tuhan. Maka tidak ada satu proses yang kita perlu lakukan selain hidup bersama dengan Kristus pada waktu itu. Jadi problem utama kita ini, quote saya yang kemarin baru saya publish sedikit. Problem utama kita bukan kekurangan anugerah, tapi kita kekurangan syukur atas anugerah. Karena anugerah Tuhan cukup, anugerah Tuhan akan membuat kita menjadi tak bercacat. Setelah itu, setelah tadi kan past, present, and the future, maka kita diminta untuk tetap tinggal. Nah, di sini bahasa Indonesia saya kurang suka, dikatakan kamu harus bertekun, betul, tetapi bukan dalam arti untuk mempertahankan. Karena tidak ada yang bisa kita pertahankan. Keselamatan pun pemberian Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan sesuatu yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Kita hanya diminta untuk tinggal. To continue, di dalam bahasa aslinya to remain, untuk tinggal. Ini sejalan dengan yang Yohanes katakan, to abide. Di dalam Injil yang sama. Yang diberitakan di atas seluruh bumi. Dikatakan dalam ayat 23. In the same gospel, kamu harus memuaskan dirimu tinggal di dalam Injil yang sama. Masih ingat saya katakan Injil bukan cuma pintu masuk, tapi Injil juga adalah jalan yang membuat kita menuju pintu keluar nanti. Itu semua Injil. Maka Paulus menggunakan 3S, menarik dalam bahasa Inggris. Be stable ya, stable. Steadfast, not shifting. Ya, ini menarik. Stable, hanya ada satu fondasi, jangan ada fondasi yang lain, yaitu Kristus. Steadfast, steadfast itu bertahan, endurance, dan ini bukan bicara mengenai seberapa hebat, tapi seberapa lama kita bisa abide di sana, itu bersama dengan Kristus. Dan tidak menggeser, nggak mudah dibujur rayup oleh kekuatan apapun. Konteks Kolose adalah ajaran-ajaran luar. Saya merasa stable, steadfast, and not shift ini hanya gaya bahasa Paulus, hanya menekankan hal yang sama. You have to abide in Christ. Saudara, pertandingan iman kita ini dikatakan maraton, bukan sprint. Saya setuju. Saudara tidak diminta untuk besok menjadi hebat, tapi saudara diminta untuk endure, untuk bertahan, untuk persevere sampai akhir. Tapi satu hal yang menarik, di dalam lari maraton cuma ada satu pemenang, yang duluan sampai. Tetapi di dalam pertandingan iman, bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang stable and steadfast. Karena semuanya akan jadi pemenang. Nggak ada masalah mereka jalan duluan, yang penting kita setia, dan stabil, steadfast, not shifting hari ini dan selamanya. Maka tidak ada Injil yang lain. Paulus mengatakan ini bahasa teknis, anatema, saya senang sekali, terkutuklah orang yang mengajarkan ajaran yang lain. Aplikasi pertama. Jangan jadi orang Kristen yang amnesia Injil. Injil telah membuat saudara menjadi orang Kristen. Injil telah membuat saudara hidup dalam Tuhan selama ini. Injil yang akan membawa saudara menyelesaikan hidup ini.
Tapi seringkali mulut kita bilang Kristen, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau masalah pernikahan, nggak ada urusan. Gue udah nggak suka sama lu. Gue mau cerai. Tuhan bilang jangan, nggak ada urusan. Yang bagian itu nggak perlu dengar Injil. Mengenai pendidikan anak, kita juga mungkin lebih senang dengan filosofi. Tentang seks, menggunakan uang, persahabatan, kecanduan, kekawanan, apapun juga selain puji-pujian di gereja, itu nggak ada hubungannya dengan Injil. Saudara, seringkali kita justru mencari jalan keluar dari buku-buku self-help. Ini menarik. Maka orang Kristen yang seperti ini, dia lupa. Injil bukan cuma pintu masuk. Injil jalan yang harus kita lewati dan jalani. Jadi jangan membuat mulut kita mengakui Kristus supremasi Kristus dan kecukupan itu, tetapi dalam praktek hidup kita, kita merasa tidak cukup. Sehingga kita butuh yang lain. Nah, ini memang perlu dielaborate lebih lanjut. Tetapi intinya adalah ketika kita dipersatukan dengan the one who is wisdom, maka saudara harus mencari wisdom itu di dalam Kristus, bukan dari luar. Jadi kalau saudara amnesia, jangan amnesia. Yang kedua, oke, ini dari Paul David. If you are God's child, the gospel isn't an aspect of your life. It is your life. It is the window through which you look at everything. Saudara harus melihatnya semua dari kacamata Injil, bukan justru menggunakan ciptaan untuk mengevaluasi Injil. Justru jadikan Injil sebagai kacamata untuk mengevaluasi ciptaan yang lain. It's not aspect your life. It is your life. Aplikasi yang kedua. Tadi saya mengutip Kolose 2 ayat 10, saya baca lebih lengkap dari ayat 8. Hati-hati, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong, wisdom palsu, yang menuruti ajaran turun-menurun roh-roh dunia. Roh-roh dunia di sini, saudara jangan pikirkan kuntil, anak jalangkung, dan sebarangnya ya. Tetapi ini bicara mengenai roh-roh dunia yang terus memberikan ajarannya kepada kita yang tidak menurut Kristus. Hati-hati, kata Paulus. Karena apa? Karena di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Di dalam Kristus berdiam seluruh wisdom Allah. Dan ayat 10, engkau sudah dipenuhi di dalam dia. Jadi seharusnya engkau bukan mencari kepada roh-roh dunia ini, tapi kepada Kristus. Saudara, di dalam hidup ini seringkali kita lebih senang jadi penumpang angkot daripada jadi supir angkot. Karena kalau supir angkot dia harus mikir, di mana cari trek yang lancar supaya nggak macet. Di mana cari penumpang, di mana berpikir kapan berhenti, kapan jalan, kapan harus bisa cari penumpang. Karena ujung-ujungnya dia harus bisa menyelesaikan setoran. Tapi penumpang angkot cuma duduk aja di dalam. Kalau supir diam, dia ikut diam. Kalau supir jalan, dia baru bisa jalan. Dia tidak bisa mengatur supir. Nah, seringkali orang Kristen hari ini hanya mau jadi supir, jadi penumpang angkot. Dia tidak mau mencari wisdom yang ada di dalam firman Tuhan. Dia cuma mau dengar apa kata orang. Kalau orang itu benar, puji Tuhan. Kalau orang itu salah, ya sementara waktu hidupnya ikut salah. Dan juga mendengarkan ajaran-ajaran dunia lebih tertarik daripada menggali firman Tuhan. Saudara, orang Kristen yang tidak baca Alkitab, itu penumpang angkot. Jadi penumpang angkot jangan cerewet. Duduk aja diam. Jadi jangan pernah berharap jadi bisa mengatur mobil. Tapi orang Kristen yang baca Alkitab, dia bisa menjadi supir angkot. Jadi naik level dari penumpang jadi supir. Mungkin naik level lagi jadi pengusaha angkot kali ya. Itu mungkin lebih keren. Tapi itu lain topik. Aplikasi yang ketiga, saudara. Karena Kristus itu lebih supremasi, lebih unggul daripada ajaran dunia apapun juga di dunia ini. Karena di dalam semua ajaran itu, semua realita itu ada di dalam Kristus. Jadi saudara, lucu kalau mengambil bagian di dalam Kristus, mengambil satu bagian lalu menganggap itu lebih tinggi dari Kristus, itu hal yang paling lucu. Kalau saudara mengambil sebuah bangunan Lego dan mengatakan ini lebih hebat dari bangunan itu, saudara lucu. Karena itu kalau Kristus yang paling supreme, Kristus cukup untuk membuat kita menjadi gambar Allah yang garam dan terang menghidupi kehidupan ini, maka yang paling berharga yang dapat diberikan oleh seorang guru kepada muridnya adalah Kristus. Berikan itu. Beritakan Kristus. Saya nggak pernah ingat satu pun perkataan guru saya yang ngajarin yang lain. Tapi saya ingat ketika dia menantang saya untuk percaya Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, hamba-Mu selesai bicara dalam waktu yang singkat ini dengan materi yang padat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap perkataan yang benar dan mengampuni setiap perkataan yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.